Argumen yang saya dalam 3, 2, 1. Dan jadi terang sebelum saya masuk dalam topik perdebatan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang mosi yang sedang diperdebatkan kali ini. Mosi ini melegalkan praktik jual beli organ yang pada dasarnya bersifat ilegal dan dilarang. Dan saya di sini sebagai tim oposisi percaya bahwa saya harus buktikan kepada Anda mengapa mosi ini sebaiknya tidak diterapkan. Dan jika diterapkan hanya akan bawa ke dampak yang lebih buruk daripada dampak yang lebih positif. Baik, sebelum saya masuk dalam argumen saya ingin memberikan beberapa respon saya terhadap tim pemerintah di mana saya rasa argumen, pendapat, atau penjelasan tim pemerintah kurang tepat atau tidak tepat sama sekali. Baik, respon saya pertama tentang pada definisi dari praktik jual beli organ yang dianut oleh tim pemerintah. Tim pemerintah tadi mengatakan bahwa praktik jual beli organ adalah tindakan memindahkan atau mentransfusikan bagian organ tubuh yang dilakukan atau semua sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain. Saya merasa bahwa definisi yang diberikan oleh tim pemerintah kurang tepat. Jika praktik jual beli organ hanya dikatakan sebagai tindakan memindahkan atau mentransfusikan bagian organ tubuh saja, sebab tindakan ini bukan hanya seperti tindakan donor organ, tetapi tindakan ini juga merupakan tindakan jual beli di mana sang penjual menawarkan bagian organ tubuhnya dengan harga atau nilai tertentu. Oleh sebab itu, menurut saya definisi yang diberikan oleh tim pemerintah lebih cocok pada definisi dari donor organ ketimbang definisi dari praktik jual beli organ. Walaupun memang kedua terdengar sama, tapi kedua tindakan ini berbeda. Orang yang mendonorkan bagian organ tubuhnya tidak selalu disebut memperjualbelikan bagian organ tubuhnya. Misalnya saja ada seseorang yang mendonorkan bagian organ tubuhnya, lalu sang penerima itu menerima bagian organ tubuh tersebut dan memberi rasa terima kasih dengan cara memberikan uang. Apakah hal ini disebut praktik jual beli organ? Tentu tidak, bukan berbeda dengan praktik jual beli organ yang menggunakan cara saya jual ini saya dapat berapa. Jadi kita bisa melihat perbedaan fokus dari kedua tindakan tersebut, bukan? Jadi, definisi dari praktik jual beli organ tidak dapat disamakan dengan definisi dari tindakan donor organ. Walaupun memang keduanya terdengar sama, tetapi kedua tindakan tersebut memiliki cara dan tujuan yang berbeda. Oleh sebab itu tadi saya mengatakan bahwa definisi yang diberikan oleh tim pemerintah kurang tepat. Sebab definisi yang diberikan oleh tim pemerintah lebih cenderung kepada definisi dari donor organ ketimbang definisi dari praktik jual beli organ. Tentu dari sini Dewan Juri bisa melihat bahwa tim pemerintah tidak akan membawa perdebatan ini ke jalan yang seharusnya, sebab definisi yang dianut saja masih salah. Bagaimana tim pemerintah dapat membuat suatu argumen jika definisi yang dipegang saja masih salah? Tentu hal ini tidak bisa, Dewan Juri yang terhormat. Dan ini adalah respon saya yang pertama. Lalu lanjut, respon saya yang kedua yaitu adalah sadarilah bahwa tim pemerintah tidak pernah menjelaskan secara spesifik dampak positif dari tindakan praktik jual beli organ. Tim pemerintah hanya menjelaskan dampak positif dari tindakan donor organ yang pada dasarnya bersifat legal. Walau memang harus memperhatikan beberapa aspek, tapi saya tidak akan menjelaskannya lebih lanjut pada kali ini. Sebab posisi kita kali ini adalah tentang praktik jual beli organ dan bukan tentang posisi donor organ. Lalu tim pemerintah juga tadi hanya menjelaskan seberapa pentingnya itu donor organ, mengapa kita sangat membutuhkan donor organ. Tapi ketahuilah bahwa tim pemerintah tidak pernah menjelaskan pembeda dari kedua tindakan tersebut. Tim pemerintah tidak pernah menjelaskan mengapa kita harus sampai melegalkan atau melakukan praktik jual beli organ ini yang bersifat ilegal ini, dan kenapa kita tidak hanya melakukan tindakan donor organ ini yang bersifat legal. Tim pemerintah juga tidak pernah menjelaskan benefit apa yang tidak diperoleh dari tindakan donor organ, sehingga benefit itu hanya diperoleh jika kita melakukan atau melegalkan praktik jual beli organ ini. Jadi seolah-olah tim pemerintah itu hanya menjelaskannya dari satu sudut pandang saja. Oleh karena itu, saya rasa tim pemerintah tidak menjelaskan praktik jual beli organ ini secara utuh dan gagal dalam menyusun alasan mengapa mosi ini harus diterapkan. Sebab alasan-alasan yang diberikan hanya disertai dampak-dampak positif dari tindakan donor organ dan bukan dampak-dampak positif dari tindakan praktik jual beli organ. Dan itu tadi adalah respon-respon dari saya. Saya akan lanjut ke bagian argumentasi. Sedangkan saya memiliki dua argumentasi mengapa mosi ini sebaiknya tidak diterapkan. Argumentasi saya yang pertama adalah melegalkan praktik jual beli organ hanya akan membawa ke dampak-dampak yang lebih buruk yang kita takutkan daripada dampak-dampak yang positif. Karena akan banyak penjahat-penjahat atau mafia-mafia di luar sana yang akan semakin merajalela dan semakin bebas dalam melakukan aksi-aksi kejahatannya seperti pembunuhan, human trafficking, dan lain-lain. Bahkan sebelum mosi ini diterapkan saja, kita sudah bisa menjumpai kasus-kasus penjualan organ di mana sang penjual organ mendapatkan organ tersebut dengan cara dibunuh. Misalnya saja kasus yang diungkap oleh Komnas PA pada 21 Agustus 2010 lalu, di mana terdapat seorang anak yang menjadi korban penculikan dan dikembalikan dengan tubuh tanpa organ. Tentu kita tidak menginginkan hal ini, bukan? Jadi percayalah bahwa jika mosi ini diterapkan, kita akan lebih sering menjumpai kasus-kasus jual beli organ seperti ini. Kenapa? Karena jika praktik jual beli organ ini dilegalkan, maka otomatis akses untuk melakukan tindakan ini akan semakin terbuka kepada semua orang, bukan? Sehingga penjahat-penjahat atau mafia-mafia di luar sana dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatannya yang lebih lagi, semakin tidak terikat dengan apapun itu. Jadi jangan heran jika mosi diterapkan, tingkat pembunuhan akan lebih meningkat daripada tingkat orang yang membutuhkan donor organ. Tentu hal ini tidak seimbang, bukan, di mana tingkat kematian lebih tinggi daripada tingkat orang yang disembuhkan. Jika memang kita mengambil keputusan untuk melegalkan praktik jual beli organ ini, mungkin memang akan menyelamatkan beberapa jiwa di luar sana yang membutuhkan donor organ secara cepat, walau organ itu didapatkan dengan cara ilegal. Tetapi di sisi lain, di sisi yang lebih buruk, Dewan Juri yang terhormat, kita akan kehilangan ratusan, ribuan, jutaan jiwa bahkan karena adanya keganasan dari para kriminalitas ini. Sungguh ini tidak seimbang dan sungguh miris, bukan? Dan ini adalah argumen pertama dari saya. Lanjut, argumen kedua dari saya adalah praktik jual beli organ
tidak pantas dilakukan, apalagi diterapkan, apalagi dilegalkan. Sebab tindakan ini merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak berkemanusiaan. Dan juga menurut saya tindakan ini merupakan tindakan yang tidak berkemanusiaan, tidak merendahkan martabat manusia. Mengapa? Karena orang yang memperjualbelikan bagian organ tubuhnya hanya menganggap bagian tubuhnya itu sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Organ tidak pantas diperjualbelikan. Kita sebagai manusia mendapatkannya secara cuma-cuma dari Tuhan. Oleh sebab itu, tidak pantas kita memperjualbelikannya. Jadi, bagi saya, jika ada yang memang ingin mendonorkan bagian organ tubuhnya, haruslah diberikan secara gratis, tanpa ada berlabel jual beli. Bagi saya ini adalah hal yang baik, karena hal ini mencegah tindakan-tindakan praktik jual beli organ di luar sana yang dilakukan dengan motivasi yang salah. Contohnya saja pada kebanyakan kasus di mana orang menjual ginjalnya demi mendapatkan HP yang dia inginkan, HP-HP yang mahal. Karena itu, kami di sini sebagai tim oposisi mencegah kasus-kasus seperti itu, kasus-kasus di mana SDM rendah memiliki pikiran, memiliki pandangan yang merendahkan diri, yang merendahkan martabat dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konklusi Dewan Juri yang terhormat, praktik jual beli organ ini tidak pantas dilegalkan dari segi manapun. Karena tindakan ini hanya akan membawa ke dampak-dampak yang lebih buruk daripada dampak-dampak yang lebih positif. Bukan hanya dampak buruk seperti meningkatnya tingkat pembunuhan, meningkatnya human trafficking, tetapi tindakan ini juga merendahkan hak asasi manusia dan merendahkan martabat manusia. Jika praktik jual beli organ ini dilegalkan, maka otomatis praktik jual beli organ akan semakin meningkat, bukan? Sehingga orang-orang penjahat-penjahat di luar sana akan semakin merajalela dalam melakukan kejahatannya dan tidak terikat dengan apapun. Jadi sebagai akhir kata, Dewan Juri yang terhormat, biarlah yang ilegal tetap ilegal dan yang legal tetap legal. Oleh sebab itu, saya di sini sebagai tim oposisi menolak mosi ini. Terima kasih.